10 أضعاف. 김정권이라. 지금 seorang gadis terbangun dari tidur nyenyaknya begitu mendengar pengumuman bus yang ditumpanginya telah sampai di terminal Noryang-jin. Gadis itu pun bergegas keluar dari bus dan berlari sekencang-kencangnya karena kelas pelatihan ujian PNS yang diikutinya akan segera dimulai. Tapi anehnya, sempat-sempatnya dia membantu orang yang kesusahan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Beginilah guys, kalau orang hatinya benar-benar baik, nggak bisa deh lihat orang lain kesusahan. Godarim, nama gadis baik itu, terlihat begitu semangat mengikuti kelas pelatihan ujian PNS. Sudah hampir 5 tahun Darim rutin mengikuti kelas ini, tapi entah kenapa dia belum juga pecah telur sampai-sampai instrukturnya menyebutnya zombie karena nggak lulus-lulus. Seusai kelas, Darim menghampiri instrukturnya, protes candaannya yang menyebutnya zombie sudah kelewatan. Tapi marahnya langsung hilang begitu sang instruktur menghadiahi kupon gratis les 1 bulan. 너무 감사합니다. Meski baik hati, sepertinya kelemahan Darim ini di hal-hal yang bersangkutan dengan uang ya guys. Ya mau gimana lagi, Darim ini umurnya sudah menginjak 30-an, tapi dia belum juga bekerja. Sesampai di rumah, adik Darim, Ko Da-jong, menyodorinya tiket liburan ke Pulau Jeju selama 4 hari dan menginap di Hotel Daya Beach. Adiknya ini mau nikah guys, tapi dia tidak mau kakaknya itu hadir di pesta pernikahannya karena statusnya yang jobless itu. Ibu Darim sebenarnya tidak setuju dengan tindakan Da-jong, tapi malah Darim yang tidak keberatan dikasih liburan gratis oleh adiknya itu. 너무 고맙다, 동생. Di dalam kamar, Darim bersenandung untuk menutupi kesedihannya karena kondisinya sekarang yang memang tidak bekerja dan tidak punya apa-apa. Sampai-sampai memberi hadiah pernikahan adiknya saja, dia tidak mampu. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pria tengah bernegosiasi online dengan kliennya dari Cina, Amerika, dan juga Arab. Ini semacam lelang gitu loh guys di bidang startup. 트리플? Endingnya, klien dari Arab yang bernama Hasan mau mengambil proyek pria itu dengan menawar 10 kali lipat dari harga awal dengan syarat pria itu harus memperkerjakan orang yang bernama Kim Jong-kwon. Siapa ya Kim Jong-kwon itu guys? Ini dia orangnya guys. Ya semacam ahli IT gitu loh. Pria yang bernama Gong Jin-hyuk itu kemudian memerintahkan asistennya Kyung Min untuk mencari info tentang Kim Jong-kwon ini. Mulai dari SMA-nya, guru-gurunya, teman-temannya, dan himne SMA-nya. Keesokan harinya, Nona Yu memasuki kantor Ji-hyuk dan memberitahunya bahwa keluarga mereka sepakat untuk menikahkan mereka berdua. Ji-hyuk ini menolak. Alasannya dia nggak bisa klik dengan Nona Yu ini. Dipaksakan kayak apa tetap saja tidak bisa. 너랑 너무 안 맞다. Darim tampak tengah curhat pada sahabatnya, Sun Yu, duda beranak 1, tentang rencananya liburan ke Pulau Jeju di hari pernikahan adiknya. Darim ini kelihatan akrab nggak cuma sama bapaknya saja ya guys, tapi juga sama anaknya, Kim Jun. 먹을게. 가. 나중에 Darim sudah sampai di bandara Pulau Jeju. Dia berhenti sejenak menatap gambar Kim Jong-kwon yang terpampang besar di hall bandara. Ternyata guys, Darim ini mantannya Kim Jong-kwon. Dia diputusin Kim Jong-kwon karena penampilannya yang biasa saja. Sebal juga nih Darim melihat mantannya ini makin sukses. Sama-sama ada di Pulau Jeju lagi. Ih, jangan sampai ketemu deh. Di waktu yang sama, Gong Ji-hyuk juga sudah sampai di bandara Pulau Jeju. Dia juga sempat melihat gambar Kim Jong-kwon. Berbeda dengan Darim, dia bersemangat sekali ngejar orang ini. 야, 잡으러 간다. Karena uang saku yang dikasih Da-jong ini tidak banyak, Darim harus pintar-pintar ngatur uangnya guys. Kemana-mana dia harus jalan kaki. Beli apa-apa dia juga harus mikir 1000 kali. Ya akhirnya dia merasa ndak asik juga jalan-jalan yang memang benar-benar jalan-jalan saja. Kelaparan iya, capek iya, sendirian iya. Aduh,
Sialnya lagi, dia ketemu dengan mantannya, Kim Jong-kwon, jalan bareng sama temannya SMA-nya dulu. Agar dia tidak ketahuan masih menjomblo, Darim pura-pura menerima telepon dari pacarnya sembari pergi meninggalkan keduanya. Berbeda dengan Darim, kondisi Jin Hyuk jelas serba ada. Kemana-mana dia naik mobil, beli apapun bebas semau dia. Yah, menikmati hidup lah intinya. Darim berjalan lesu di atas tebing di tepian pantai. Dia teringat pengalaman wawancara kerja di mana dia dirundung habis-habisan oleh para pewawancaranya. Dia dikatain anak yatim lah, lulusan SMA pinggiran lah, ndak punya skill lah, dan sebagainya. Yang intinya dia benar-benar dibuat speechless dan trauma. Gara-gara kejadian itu, dia sempat ingin bundir. Di waktu yang sama, Ji Hyuk juga ada di lokasi itu. Dia berteriak-teriak dan kata-kata yang diucapkannya persis sama dengan kata-kata yang diucapkan Darim ketika mau bundir dulu. Jelaslah Darim berpikir Ji Hyuk ini mau bundir. Dia dekap erat Jin Hyuk melarangnya untuk bundir. Jin Hyuk jelas kaget dan bingung tiba-tiba didekap erat oleh wanita yang gak jelas dari mana. 돈도 없고 남친도 없고 왜 죽냐고 왜? Darim terjatuh, tapi Jin Hyuk berhasil menahan kepalanya dengan tangannya. Akibatnya tangan Jin Hyuk terluka. Keduanya dirawat di sebuah rumah sakit. Jin Hyuk sudah diizinkan pulang, tapi Darim terlihat masih belum bangun juga. Dokter memberitahunya bahwa Darim ini sebenarnya baik-baik saja. Dia ketiduran karena mabuk. Sebel juga Jin Hyuk dengan ulah Darim ini. Akhirnya dia putuskan untuk pergi terlebih dahulu dan meninggalkan Darim sendirian di rumah sakit, berikut membiarkannya menanggung biaya perawatan rumah sakit mereka berdua. Darim shock harus membayar tagihan rumah sakit sebesar 270.000 won. Uang yang dia irit-irit justru habis gara-gara menolong orang yang dia tidak kenal. Buat balik dan makan saja sudah nggak cukup. Benar-benar kejam dunia, guys. 정신껏 꺼진 소리 MC. Akhirnya waktu makan pagi tiba. Darim gunakan kesempatan ini untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya. Tapi belum sempat dia menyentuh makanan itu, Darim malah melihat Jin Hyuk. Dia samperinlah cowok itu, memarahinya dan minta ganti rugi. 였으면 오늘 조식 메뉴가 뭔지도 몰랐을 사람이야? 번호 안 할게요. 내가 또 마음이 Jin Hyuk tidak begitu menanggapi Darim. Dia makin tidak memperdulikannya begitu melihat Kim Jong-kwon ada di area restoran hotel. 지금 좀 바쁘니까 그 얘기는 이따 합시다. 응? Yang mengakitkan guys, Darim disapa oleh pacar Kim Jong-kwon. Pacar Jong-kwon bertanya pada Darim apakah pria di sampingnya itu pacarnya. Sambil malu-malu bercampur ragu, Darim menganggukkan kepalanya. Dan tak disangka, Jin Hyuk juga mendukung sandiwaranya ini guys. Ya iyalah, dengan ini Jin Hyuk gak usah capek-capek ngejar Kim Jong-kwon kan. Dengan menggunakan Darim, Jin Hyuk bahkan bisa langsung makan siang dengannya. 이쪽은 제 남친 김정관 씨고요. 다림 씨도 남자친구분 소개 좀 해주시죠. 스타트업을 발굴해서 투자자들과 신데렐라를 꾸며서 왕자님 먹어. 맛있네. Agar bisa lebih akrab, Jin Hyuk mengundang Kim Jong-kwon dan pacarnya ke acara pesta malam nanti. 오빠 가자. 그래. Selesai makan, Darim masih harus berpura-pura tinggal sekamar dengan Jin Hyuk. Aduh, sial bagi Darim, tapi berkah bagi Jin Hyuk. Darim hendak langsung cabut dari kamar Jin Hyuk, tapi dicegah oleh Jin Hyuk. Jin Hyuk menawarinya untuk menjadi pacar sewaannya di pesta malam nanti dengan imbalan 10 kali lipat dari biaya rumah sakit. Wow, jelaslah Darim nerima tawaran itu. 콜. Jin Hyuk mengajak Darim ke sebuah butik untuk membeli baju untuk pesta malam nanti. Darim melongo begitu dia tahu harga baju-baju di butik itu sangat-sangat mahal guys. Dia paksalah Jin Hyuk keluar dari butik itu. Dia jelaskan untuk tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk pesta semalam saja. Jin Hyuk berpikir lain. Berpenampilan mahal adalah investasi. Dia tidak ingin melihat Darim memakai pakaian kusam. Mendengar ini, Darim langsung marah. Dia paksa Jin Hyuk untuk minta maaf, tapi Jin Hyuk tidak mau karena menurutnya tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Di tengah perdebatan keduanya, Darim melihat ada seorang ibu-ibu dan anaknya tidak sengaja menjatuhkan jeruk di tengah jalan.
Langsung saja Darim menolong ibu itu mengambil jeruk-jeruknya sembari terus mengomel pada Jin Hyuk. 처음부터 말을 그렇게 하든가. 그러니까 내 말은 최대한 멋지고 성공한 Melihat tindakan Darim ini, Jin Hyuk mulai terkesan dengan pribadi Darim. Dia menyadari ada sesuatu yang lain yang membuat gadis ini berbeda dari gadis lainnya. Jin Hyuk pun mulai berbicara dengan nada lebih lembut, menjelaskan kenapa dia harus mendandani Darim dan tak lupa dia juga meminta maaf padanya. Darim pun akhirnya luluh dan nurut apa perintah Jin Hyuk. Darim didandani di salon mahal. 최신 유행인데 어떠실까요? 이것도 좋. 금지혁 씨 어디 가는데? 잠깐만요. 네. Dan hasilnya Jin Hyuk terpesona dengan penampilan mewah dan ayu Darim. 완전 요정인데? Keduanya kemudian berjalan ke tempat pesta. 친구 결혼식에서 첫눈에 반했고. Kim Jong Kwon juga terpesona melihat penampilan cantik mantan pacarnya itu. Dia terlihat cemburu dengan kemesraan yang ditunjukkan Darim dan Jin Hyuk. Jin Hyuk mulai menawarkan bisnisnya pada Kim Jong Kwon. 그 개발 역량이 조금 아쉽더라고요. Kim Jong Kwon dan pacarnya tidak tertarik dan pergi meninggalkan Jin Hyuk. Tapi Darim segera berpura-pura bertanya berapa nilai aset bisnis yang ditawarkan Jin Hyuk itu. 2년 안에 유니콘으로 만들 수 있는. Mendengar betapa besar nilai asetnya, Kim Jong Kwon dan pacarnya jadi berubah pikiran dan mau membuka obrolan dengan Jin Hyuk. 관심 있으십니까? Tampaknya tak mudah ya membujuk Kim Jong Kwon ini. Terlebih sepertinya Kim Jong Kwon menyadari sandiwara keduanya. Ketika Jin Hyuk terus bicara pada Darim, dari arah belakang terlihat Kim Jong Kwon berjalan ke arah keduanya. Darim berusaha memberitahu Jin Hyuk dengan memberi kode isyarat, tapi Jin Hyuk terus saja bicara ngalor ngidul. Tanpa banyak bicara, Darim langsung mencium bibir Jin Hyuk dengan erat. Saking eratnya, Jin Hyuk sampai-sampai kesulitan melepaskan dekapan Darim ini hingga akhirnya dia pasrah saja. Begitu Kim Jong Kwon tidak terlihat lagi, Darim baru melepaskan ciumannya itu. Darim sih biasa-biasa saja guys. Dia minta maaf pada Jin Hyuk karena tiba-tiba menciumnya. Yang aneh malah Jin Hyuk guys. Dia terlihat terdiam kaku sehabis dicium Darim. Darim mengira Jin Hyuk ini marah, makanya dia buru-buru pergi, tapi ternyata Jin Hyuk menahannya. Dari ciuman Darim ini, Jin Hyuk merasa dia bisa nyatu sama Darim, sesuatu yang tidak dia dapatkan dari cewek lain. Oleh karenanya, kali ini Jin Hyuk giliran yang mencium Darim. Dan benar, Jin Hyuk terlihat bisa menikmati sentuhan dan ciuman Darim. Begitu juga dengan Darim. Dia juga terlihat begitu menikmatinya. 우리의 키스는. Setelah beberapa saat berciuman, Ji Hyuk dan Darim terlihat kikuk. Darim beranjak pergi meninggalkan Ji Hyuk sendirian dan di tempat yang sepi, dia berusaha mengontrol dirinya kembali. Sementara itu, Ji Hyuk dan Kim Jong Kwon kembali berhadap-hadapan. Jin Hyuk terlihat masih gemetar, tapi sebisa mungkin dia sembunyikan groginya di hadapan Kim Jong Kwon. Tak lama kemudian, Darim kembali ke ruang pesta, dan di sini baik Darim maupun Ji Hyuk tak mampu menyembunyikan rasa kikuk mereka. Musik dansa mulai dilantunkan. Kim Jong Kwon menantang Ji Hyuk untuk berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Ji Hyuk menerima tantangan itu, dan dengan berdansa ini pula, Darim dan Ji Hyuk terlihat semakin luas mendekat satu sama lain. Darim makin grogi. Dia kembali menyendiri untuk mengontrol emosinya. Kim Jong Kwon menghampirinya dan dengan gaya arogannya, dia berkata bahwa dia memberikan kesempatan Darim untuk bermalam dengannya. Jika Darim menuruti keinginannya, Kim Jong Kwon akan bersedia menerima tawaran bisnis pacar Darim. Darim jelas tersinggung dengan kata-kata mantannya itu. Dia hendak memukul mantannya itu, tapi tangannya ditepis oleh Jang Kwon. Tiba-tiba dari arah belakang, Ji Hyuk menghajar Jang Kwon hingga berdarah dan dia putuskan untuk tidak bekerja sama dengannya.
Di tepi pantai, Darim membalut tangan Ji Hyuk yang terluka karena berkelahi dengan Jung Kwon tadi. Dia minta maaf karena tidak bisa banyak membantu bisnis Ji Hyuk. Ji Hyuk menjawab, tidak masalah, berkat kejadian ini, Ji Hyuk jadi tahu watak asli seorang Kim Jong Kwon dan dia tidak mau bekerja sama dengan orang seperti itu. Darim takjub melihat air laut yang bersinar. Dia pun sejenak bermain-main di tepian pantai. Melihat keceriaan Darim, Ji Hyuk semakin terpesona padanya. Dia pun mengatakan bahwa ciumannya tadi benar-benar dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia pun mengajak Darim berkencan dengannya esok hari. Di dalam kamar, Darim berteriak kegirangan karena diajak kencan sama Ji Hyuk. Ji Hyuk sendiri terlihat sudah sangat kepincut sama Darim. Dia tak sabar menunggu matahari terbit esok hari. 아니 해가 왜 이렇게 안 떠? Dirut perusahaan Natural BB terlihat bermain-main dengan beberapa balita dan kegiatan ini tentunya disorot oleh media. Berkat kegiatan ini, citranya sebagai sosok family man makin dikenal masyarakat luas dan ini juga berpengaruh pada ekspansi pasar produk Natural BB di seluruh dunia. Agar bisnisnya semakin berkembang, Tuan Kong ingin bekerja sama dengan Ketua Yu, tapi sayangnya perusahaan yang dipimpin Ketua Yu ini, manajemen CNT, sudah bekerja sama dengan perusahaan lain. Tak mau menyerah, Tuan Kong berencana menikahkan putranya, Kong Ji Hyuk, dengan putri Ketua Yu agar rencananya bisa tercapai. Sementara itu, Kong Ji Hyuk sendiri terlihat sedang asik berkencan dengan Darim. Darim dan Ji Hyuk tiba di sebuah kebun. Udaranya cukup sejuk hingga Darim berujar bahwa suasana ini cukup membuat lega beban di dadanya. Dia mengaku bahwa dia mengurung diri di rumah cukup lama dan karena ada masalah keluarga, dia pun memutuskan untuk merefresh otaknya dengan jalan-jalan ke Pulau Jeju. Giliran ditanya lebih lanjut oleh Ji Hyuk, Darim mengalihkan topik pembicaraan pada pohon besar yang ada di depan mereka. Darim berkata bahwa pohon ini sangat mirip dengan pohon yang ada di dekat rumahnya yang dia namai pohon kakek. Dia sering bersantai di bawah pohon itu sembari makan es krim yang dibelinya di toko dekat pohon itu. Kemudian perhatian Darim tertuju pada pohon semanggi yang tumbuh di dekatnya. Dia kemudian mencari-cari daun semanggi yang berjumlah 4 dan dapat. 찾았어요. Dia berikan daun itu pada Ji Hyuk sebagai simbol keberuntungan baginya. Darim bertanya, kira-kira apa yang diinginkan oleh Ji Hyuk dari keberuntungan itu? Ji Hyuk menjawab, ya ada deh, tapi rahasia. Darim bertanya, apa Ji Hyuk tidak akan dimarahi bosnya karena gagal merekrut Kim Jong Kwon? Dengan santai, Ji Hyuk menjawab, tak ada yang berani memarahinya karena bosnya adalah dia sendiri. Wow, Darim kagum. Umurnya sama tapi sudah punya bisnis sendiri. Beda banget sama dirinya. Kemudian Ji Hyuk pamer otot lengannya pada Darim. Ototnya keras karena dia melatihnya dengan keras agar ototnya bisa benar-benar menjadi kuat. Begitu juga dengan hidup. Jika kita terbiasa bekerja keras, keberhasilan juga akan tiba dengan cepat. Agak tersentil juga dari mendengar kata-kata Jiyoung ini, guys. Darim begitu takjub begitu melihat beberapa lumba-lumba melompat-lompat di dekat kapal mereka. Ji Hyuk memanggilnya agar naik ke atas kapal, tapi tiba-tiba Darim tercebur ke laut. Untungnya Ji Hyuk segera menolongnya. Ji Hyuk memastikan bahwa Darim baik-baik saja. Dalam momen ini, keduanya kembali terpesona satu sama lain dan kemudian berciuman lagi bahkan lebih hot dari yang semalam. Ketika Ji Hyuk akan bertindak lebih jauh, Darim mencegahnya dengan memintanya untuk mandi dulu. 오케이. 잠깐만. Sementara itu, di rumah Darim, beberapa rentenir mendatangi pesta pernikahan Dajong dan suaminya, Kang Min-guk. Rentenir ini mencari Min-guk karena ternyata Min-guk ini terjerat hutang yang cukup besar pada mereka. Diam-diam Min-guk kabur bersama Dajong. Karena tidak menemukan Min-guk, ibu Darim, Nyonya Myung-sun, jadi sasarannya. Beruntungnya, Sun-yu berhasil menolong Nyonya Myung-sun ini. Nyonya Myung-sun kemudian membaca pesan dari Dajong.
Dia meminta maaf pada ibunya itu karena diam-diam dia mengambil tabungan ibunya dan juga menjaminkan rumah ibunya pada bank untuk dijadikan modal suaminya investasi kripto. Dan sayangnya investasi itu gagal. Langsung saja Nyonya Myung-sun kaget dan pingsan karena serangan jantung. Darim yang kala itu masih berada di kamar Ji-hyuk langsung lari meninggalkan Ji-hyuk begitu dia mendapat kabar dari Son-yu bahwa ibunya saat ini berada di rumah sakit. Ji-hyuk sendiri bingung karena begitu dia selesai mandi, dia sudah tidak menemukan Darim di kamarnya. Dia cari ke kamarnya, tapi tak ada sahutan. Tiba-tiba dia melihat Darim sudah berada di lantai 1, berlari entah kemana. Ji-hyuk berusaha mengejar Darim. Tapi sayang, takdir tidak mempertemukan keduanya. Di rumah sakit, Son-yu memberitahu Darim bahwa ibunya masih ada harapan untuk hidup. Meski begitu, Darim tetap tidak kuasa menahan air matanya karena dia tidak ingin ibunya meninggal dalam keadaan tragis seperti ini. Ji-hyuk sudah tiba di Seoul. Dia terlihat tidak begitu bersemangat. Ya, apalagi penyebabnya guys, karena gara-gara ditinggal Darim tanpa kabar. Ditanyai asistennya saja tentang wanita yang dikejarnya kemarin, Jin-hyuk langsung ngamuk-ngamuk gak karuan. 내가 열불이 터졌... Di tengah kegalauannya itu, tiba-tiba perhatian Ji-hyuk beralih pada sebuah pohon tua di sebuah kompleks perumahan. Dia teringat dengan cerita Darim tentang pohon kakek di dekat rumahnya. Wah, Ji-hyuk ini meski sebal, tapi kayaknya belum nyerah juga ya buat nemuin Darim. Sementara itu, Darim pulang ke rumah dan dia kaget karena di depan rumahnya sudah ada seorang petugas bank memberitahu Darim bahwa adiknya itu sudah menjaminkan rumahnya. Dan karena telat membayar hutang, rumah ibunya itu terancam disita bank. Darim mencoba menghubungi adiknya, tapi gagal terus. Akhirnya, melalui pesan suara, dia marahi adiknya itu. 나보고 뭐 어떡하라고. Pihak rumah sakit juga memberitahu Darim untuk membayarkan biaya operasi ibunya sebesar 10 juta won. Terpaksa, Darim mengambil hutang di bank dan itu pun ternyata jumlahnya dibatasi sampai 2 juta won saja. Jelas uang segitu tidak akan cukup membayar segala tagihannya. Akhirnya, Darim bekerja serabutan apa saja, mulai dari menjaga toko di siang hari, kerja di bar di malam hari, hingga menjadi kurir GoFood. Meski sudah banting tulang kerja keras siang malam, ternyata Darim hanya mampu melunasi biaya rumah sakit setengahnya saja. Yoo Ha-young bersama dua asistennya sibuk memilih-milih karya foto yang cocok dengan proyek baru mereka. Pilihan mereka jatuh pada hasil karya foto Kim Son-yu. Yoo Ha-young segera memerintahkan asistennya untuk menghubungi Son-yu. Ji-hyuk masih juga mencari keberadaan Darim. Kali ini, dia berhasil menemukan pohon yang persis dengan gambaran Darim. Dia yakin Darim akan melewati pohon itu, tapi hingga malam, dia tak kunjung melihat sosok Darim. Ji-hyuk balik ke rumah Kyung-min dengan wajah muram. Melihat Ji-hyuk begitu sedih, Kyung-min pun menawarkan diri membantu membuatkan sketsa wajah Darim. Setelah sekian lama mereka berdua bekerja, bel berbunyi tanda paket GoFood ayam crispy Kyung-min sudah tiba. Dan siapa kurirnya guys? 안녕하세요. Darim. Tapi sayang, sekali lagi takdir tidak mengizinkan keduanya bertemu guys. 안녕히 계세요. Di rumah sakit, Son-yu mengusulkan menutup studio fotonya agar uang depositnya bisa digunakan untuk melunasi tagihan rumah sakit ibu Darim. Darim jelas menolak usul Son-yu ini. Dia bertekad akan mencari kerja dengan gaji tinggi. Dengan begitu, dia bisa mengajukan pinjaman yang lebih besar. Tuan Gong Chang-go mengundang media untuk meliput keluarga kecilnya. Tapi sepertinya rencananya untuk pencitraan gagal total guys karena istrinya tidak bisa diajak bekerja sama. Di depan media, istrinya itu menolak berbicara. Malahan, dia tertawa sendiri hingga membuat wartawan yang meliputnya ketakutan. Ji-hyuk langsung membawa masuk ibunya, kemudian dia protes pada ayahnya kenapa melibatkan ibunya dalam pencitraannya itu. Ji-hyuk meminta ayahnya untuk menceraikan ibunya. Ayahnya bersedia asal putranya itu mau ikut bergabung dalam perusahaannya dan menikahi putri Tuan Yu.
Ji-hyuk menyanggupinya agar dia bisa membebaskan ibunya dari belenggu ayahnya. Di lobi kantor perusahaan Natural BB, terjadi keributan antara seorang ibu-ibu dan seorang pegawai HRD. Ibu itu marah-marah karena lamarannya ditolak. Nona Kong yang melihat kejadian ini menengahi keributan ini dengan bersedia merekrut ibu-ibu itu di perusahaannya. Pegawai HRD tadi jelas protes karena pegawai macam itu bakal membuat onar di perusahaan. Nah, inilah yang justru dicari oleh Nona Kong. Belum jelas apa tujuannya, guys. Nona Kong ini ingin membuat tim yang berisikan ibu-ibu tidak berpengalaman dan bermasalah serta mempunyai anak di bawah 6 tahun. untuk adiknya, Kong Ji-hyuk. Darim terlihat tengah sibuk mencari-cari lowongan kerja yang sekiranya tidak banyak syaratnya. Dan ketemu. Sayangnya, perusahaan ini butuh ibu-ibu yang sudah punya anak. Aduh, gimana ya? Pikir Darim. Oh iya, dia kan satu rumah dengan Kim Jun, anak Son Yu. Kenapa tidak dimanfaatkan saja keadaan ini? Pikir Darim. Karena terpaksa tanpa memberitahu Son Yu terlebih dahulu, Darim melamar ke perusahaan Natural BB dengan mengakui bahwa Son Yu sebagai suaminya dan Kim Jun sebagai anaknya. CV terkirim dan kini sudah berada di tangan Nona Kong. Nona Kong sendiri menganggap Darim adalah kandidat kuatnya. Tak lama kemudian, Ji-hyuk masuk ruangan kakaknya itu dan dia baca calon anggota timnya. Tapi entah kenapa dia belum ngeh kalau ada Darim di antara tumpukan CV itu. Keesokan harinya, wawancara calon anggota tim ombudsman pun dilakukan. Sebagai calon tim leadernya, tentu Ji-hyuk harus ikut mewawancarai. Tapi ya gitu deh guys, nggak niat gitu modelnya. Satu persatu peserta diwawancarai. Dan kini tibalah giliran Darim. Darim memasuki ruangan interview. 안녕하십니까? Apa